Nampak kan? Itu tidur di pagi hari. Sesuai dengan firman Allah. Ada firman Allah karena Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Dalam surat An-Naba. Di dalam surat An-Naba disebutkan oleh Allah, waja'alna, kami jadikan laila akan malam libasa untuk istirahat. Waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari untuk beraktivitas, untuk ma'asya, untuk mencari penghidupan. Jadi tak tukar balik. Menyata balik berarti kita kata balik ayat. Artinya apa? Allah nepegah kepegat malam untuk istirahat, nepegat siang untuk bekerja, untuk mencari kehidupan. Jadi tak tukar. Pakan karena di siang hari itu banyak keberkahan Allah, banyak oleh Allah menebarkan rezeki-rezekinya. Nyamanan lah kira-kira. Jadi dalam surah An-Naba disebutkan oleh Allah Ta'ala, waja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam untuk istirahat, waja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan dan mencari yaitu pekerjaan. Aktivitas itu di siang hari. Hanya lagi kan. Kemudian berdasarkan itu ada satu hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukriha. Dengan hadis riwayat Abi Daud. Beliau mengatakan Rasulullah, Allahumma barik. Rasulullah mendoakan, ya Allah, beri keberkahan li ummati, bagi umatku. Fi bukriha, di pagi harinya. Allah Rabbi. Maka ditanya hana pantas, hana layak di pagi hari untuk tidur. Bahkan karena Rasulullah sendiri mengatakan, mendoakan kepada umatnya, termasuk budaya mandum, Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi bagi umatku fi bukriha, di pagi harinya. Nya lagi maka awak bengah dia beta itu tak keban makna bengah. Jadi yang geken bengahnya kan le subuh. Jadi le subuh sampai terbit matahari. Tapi setelah terbit matahari hana bopu. Mia kita tak kena berarti le terbit matahari. Jadi beta segelam kalau terbit matahari. Maka selesai subuh yang baik le. Ada kala baiknya wirid ataupun wiridan ataupun baca Al-Quran, zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah keluar terbit matahari maka boleh. Maka hana populi hana ada ta'i karena hana dalam kategori tidur di pagi hari. Jadi makna pagi hari ini mulai setelah subuh yaitu sampai terbit matahari. Jadi dia kena preh itu terbit matahari. Mana? Kemudian Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan makna makna barikian, makna keberkahan adalah menurut Imam Al-Ghazali, makna itu makna keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi waktu pegah bunuh li Rasulullah gemu doa, Allahumma barik li ummati fi burukiha fi bukuriha, ya Allah, Nabi keberkahan bagi umatku di pagi hari. Yang makna keberkahannya adalah bertambah-tambahnya kebaikan kepada kita. Baik dari segi harta, khusus jih dan yang lain-lain. Jadi keberkahan selalu, maka baik saga-saga li tanya taih wate subuh. Jadi li subuh baik taih sampai terbit matahari. Baru li tanya itu untuk taih jid. Kemudian hukum tidur di pagi hari. Nah hukum ji taih itu di bengah huruf. Artinya li subuh taih. Keban hukum ji. Nyan gepegah dalam kitab Madarisus Salikin. Karangan itu Ibnul Qayyim, beliau berkata, hukum tidur di waktu pagi itu artinya setelah subuh sampai terbit matahari adalah hukumnya makruh. Jadi makruh. Yang tersebut dalam kitab Madarisus Salikin yang dikarang oleh Ibnul Qayyim, beliau mengatakan wa minal makruhi.
sebahagian daripada perkara yang dimakruhkan indahum di sisi mereka itu para ulama, an-naumu baina salati subhi wa tulu'i syamsi, yaitu tidur setelah solat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, yang adalah perkara yang dimakruhkan, yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin oleh Ibnul Qayyim. Ulang-ulang sekali. Pegah liganya, wa minal makruhi indahum, sebahagian perkara yang dimakruhkan daripada di sisi mereka itu ulama, an-naumu tidur. Pajan dai baina salati subhi wa tulu'i syamsi, di antara salat subuh dan terbit matahari. Maka baik moyataih antara salat subuh dan keluarnya terbitnya matahari, nyan gekira kita dalam keadaan makruh menurut pengarang Madarijus Salikin oleh Ibnu Qayyim. Ya. Maka mudah-mudahan baik yaitu suami si istri jaga, sama-sama menjaga. Setelah subuh ada kala baiknya lakukan kegiatan yang ringan, baik wirid ataupun zikir ataupun baca Al-Quran ataupun yang lain-lain. Boleh untuk membersih-bersih, bersih rumah, bersih lingkungan, perumahan, maka baik. Pajan kita ketika terbit matahari. Jadi menan kai terbit matahari baru kita tengok ada anjuran tu jika ingin tidur maka boleh. Jadi hanarit dalam kategori makruh. Nah, yang mana? Tambah kan? Alasannya kenapa? Fa innahu waqtun ghanimatun. Alasannya karena bahwa sungguhnya tidur karena bahwa sungguhnya antara solat subuh dan terbit matahari waktun ghanimah, itu waktu yang berharga. Nah, waktu yang berharga. Maka hang bi dah. Makanya orang yang le subuh iaitu sampai terbit matahari nyan akan mengurangkan ataupun menghalang datangnya rezeki. Hati-hati. Nampak kan? Ya. Kemudian ada riwayat yang lagi yang mengatakan karena Zubair adalah sahabat Zubair. Yanha banihi anitasabbah. Menegah ianya sahabat Zubair akan anak-anaknya daripada tidur di waktu subuh. Apa makna tasabbah? Tasabbah wahwa naumu fi subuh. Iaitu tidur di waktu subuh. Gelarang. Gepuga ni BA kalau kita ni tak pok-pok lah. Maka kena meramah tu si. Yana urina yang modern di subuh kah kemah. Maka rezeki kita agak je betul. Menanci kadang agak modern lagi. Mudah-mudahan baik li. Jadi berdasarkan padik-padik bawah dalilnya, ibnuna ayat Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan malam untuk istirahat, Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan. Kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah beri keberkahan bagi umatku di pagi hari. Kemudian ada hukum tidur yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, itu hukumnya makruh. Karena tidur di antara setelah subuh sampai keluar matahari itu waktu ghanimah, waktu yang sangat berharga. Menanci sahabat Zubair melarang anaknya untuk tasabbah. Tasabbah itu tidur di waktu subuh. Kemudian menurut Habib Zain bin Smith, beliau juga mengarang satu kitab yang bernama Fawaid Al-Mukhtarah. Di dalam kitab beliau disebutkan an-naumu ba'da subhi, tidur setelah salat subuh, yadhabu barakata rezeki wal umri. Allah Rabbi. Orang yang tidur setelah salat subuh itu dapat menghilangkan keberkahan rezeki. Rezeki le tapi hana berkah, hana kebaikan bak rezeki. Dengan na rezeki han roh tajuk bak tempat kebaikan. Mena rezeki han roh tapi sedekah. Na rezeki han roh terbantu orang. Han roh terbantu fakir miskin. Nyo geken rezeki yang tidak berkah. Uci habis hana moho, habis kerja ke habis je ke pakaian, habis je ke macam-macam tu. Hana yang manfaat singoh di akhirat. Yang termasuk gara-gara sering tidur di pagi hari. Yang dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Zain bin Smith. Beliau mengatakan an-naumu ba'da subhi yadhhabu barakati rizqi wal umri. Tidur setelah salat subuh itu dapat menghilangkan keberkahan rezeki. Jadi rezeki ini ada kebaikan. Yang kedua, wa barakatal umri, yaitu dapat menghilangkan keberkahan umur. Umur kita pun hana berkat. Nah sisa-sisa umur kita bak lakukan perbuatan yang baik-baik. Kita bak lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nya boleh jadi gara-gara sering tidur di waktu pagi. Artinya khususnya setelah subuh sampai terbit matahari. Ya, empat. Nah, alasan beliau li'annal barakata hadhil ummah fi bukuri. Karena apa? Sungguh keberkahan ini umat Rasulullah maksudnya itulah di pagi hari. Wahwa mana di pagi hari? Wahwa dianya pagi hari ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi. Setelah salat subuh, artinya setelah itu salat fajar, setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kepegah li Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah. Nah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya, perkara yang pertama yang dapat menghalangkan rezeki yaitu tidur di pagi hari. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi yang doanya beliau untuk berkah di pagi hari, hukum tidur di pagi hari yaitu makruh karena itu waktu yang berharga. Sahabat Zubair melarang anak-anaknya tidur di waktu subuh, artinya setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian Habib Zain bin Smith juga menuliskan satu kitab yang bernama Fawaid Al-Mukhtarah. Di dalamnya disebutkan tidur di pagi setelah subuh sampai terbit matahari, ya, itu dapat menghilangkan keberkahan rezeki dan umur. Ya, wallahu alam. Yang kata boleh tentang masalah yang dapat menghalangnya rezeki. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang dapat terhalang rezeki adalah meninggalkan solat. Ya, artinya katanya hana taat ke Allah. Nya juga. Tapi hati-hati bente tujuan sembahyang tu rezeki ke. Artinya dengan meninggalkan solat, dengan katanya hana taat ke Allah, nya rezeki pun akan sakit. Ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yan yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Maka mudah dalam kehidupan, mudah. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu. Sengkira ahli nanggro diiman ke Allah mandu. Wattaqau dan bertakwa kepada Allah mandum. La fatahna alaihim barakatis minas samai wal ardi. Ya, sungguh kami bukakan di atas mereka itu barakatin minas sama, yaitu keberkahan daripada langit dan keberkahan daripada bumi. Ya, memang ahli negeri kitanya beriman mandum. Memang ahli nangrau dia bertakwa mandum. Mana takwa pubuk suruh pujuk tiga. Maka Allah bipu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah buka. Ya, buka Allah keberkahan daripada langit dan bumi terhadap penduduk bumi. Penduduk negeri. Cuman terkadang pakan oleh Allah getun boleh jadi dalam negeri kitanya le urang-urang yang ahli maksiat. Le urang-urang yang hantim iman. Akhirnya rezeki pun dikurangkan oleh Allah. Ya, rezeki pun sulit oleh Allah Ta'ala. Ya, maka dari ke ayat ini disebutkan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustai. Maka kami, ya, karena mereka mendustai kami, maka kami siksa akan mereka itu daripada barang yang ada mereka itu mereka usahai. Jadi kakak kesiksa oleh Allah gara-gara hasil pekerjaan dan usaha mereka. Masya Allah. Cerita Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam naga cerita oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani dalam kitab Jawhar Mauhub disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pada satu ketika berpergian kepada satu negeri. Jadi teteh lah nanggronya kekalan Nabi Isa. Uma ubina penduduk negaranya mandu bere-bere. Sehat-sehat mandu. Binatang ternak iaitu dalam keadaan tumbun-tumbun. Bak kaya hijau-hijau, boh-boh je cukup mewah. Cukup god. Cukup luar biasa. Ikrung yang jili cukup jernih. Maka terkagum-kagum oleh Nabi Isa gekalan. Yang disebut dalam kitab Jawhar Mauhub wa Mumihatul Qulub yang kekarangan Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Yang cerita tentang masalah Nabi Isa. Terkagum Nabi Isa. Ya, hotel dia na padik tong kemudian kebaliklah Nabi Isa. Ban kekalan dalam kampungnya berubah drastis.
Dari awal cukup sihat-sihat, urang ngampung makmu, buat kaya hijau mandum, uun kaya, boboh kaya cukup panen luar biasa. Binatang-binatang dumun-dumun ikrung yang cukup jeli-jeli, jinokah berbalik. Berbalik sangat drastis. Ikrung kah nali kadu. Bak kaya kabih iaitu kering. Kering kerontang. Kabih duruh mandum un. Urang-urang kabih bijut-bijut karena kelaparan. Binatang-binatang ternak kabih le yang mati. Nyokonyo sehingga Nabi Isa pun terheran-heran. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa alaihissalam, bahwa nyo kejadian yang katakan jino berubah keadaan jih daripada makmu dari kerja ke binasa, nyo kenyo wab siro laki-laki yang datang ke kampung itu, ke negeri itu, kemudian dia dalam keadaan meninggalkan solat, sembahyang hana taat ke Allah, kemudian jirah draw di mana dalam kerungian, leh mana yang di mana nyan tubit bedah hujak ulang kampung yan, merijah-rijah dum ilang kampung, akhirnya Allah turunkan bala kepada penduduk bumi gara-gara tiro uragam yang hana taat ke Allah. Nyan bak masa Nabi Isa alaihissalam. Yang kan? Makanya sesuai lagi ayat. Lau anna ahlal qura kengkira penduduk bumi amanu miman mandum wattaqau dan mentakwa mandum pada Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh kami buka dati mereka mandum penduduk buminya keberkahan baik di langit maupun di bumi. Yang lagi penduduk abno. Lagi kejadian masa Nabi Isa pertama kali. Tapi yang kedua, karena nasiro laki-laki mentang yang pubut dosa ke Allah, semayangan perintah Allah hana taat, kemudian di mana ulang kerungnya, kemudian jijak lang ngampungnya, maka gelakna oleh Allah, geputreun bala oleh Allah. Sehingga dari makmu kehidupan berubah menjadi kebinasaan. Maka hati-hati. Maka kita dengan meninggalkan perintah Allah boleh jadi nyan adalah penyebab getanyo yaitu tidak dimudahkan rezeki. Bahkan disebutkan oleh ulama salaf, nasira ulama salaf mengatakan innal abda la yahrumur rizqa bidzambin yusibuh. Bahawa sungguh seorang hamba itu ditahan rezekinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ada sebahagian para ulama berpendapat innal abda la yahrumur rizqa bidzambi yusibuh. Bahawa sungguh seorang hamba itu ditahan rezekinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Nampak kan? Bahkan ada riwayat daripada Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna rajula. Bahawa sungguh seorang laki-laki la yahrumur rizqa. Allah haramkan baginya rezeki. Allah tegah baginya rezeki bidzambi yusibuh dengan dosa yang dia lakukan. Jadi dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dapat tertegahnya datang rezeki kepada dirinya. Yang ada hadis riwayat Ibnu Majah daripada sahabat Thauban yang diambil daripada Rasulullah SAW yang beliau katakan seorang laki-laki dapat tertahan rezekinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Cuma baik salah. Ilung dengku na lagau kesemayang han taputan. Hana pugu tapu yang perintah Allah. Cukup kaya kau bi Allah. Cukup mudah kau bi Allah rezeki. Nyan hati-hati. Nyan katruh bab istidrat. Kiban makna istidrat na dalil na. Ada dalil J4 hadis Nabi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, idza ra'aita, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til abda, memberikan oleh Allah akan seorang hamba minat dunia, daripada urusan dunia, pu yang dalam dunia gebi mandum, kekayaan gebi, kesihatan gebi, umur panjang gebi, ala ma'asihi, sedangkan dia bermaksiat kepada Allah, ma yuhibbu, akan apa yang dia cintai, fa inna ma huwa istidrajun, maka hanya saja dia orang itu telah berada dalam istidratnya Allah Ta'ala. Ini berat lah. Apa istidrat? Istidrat Allah gebi lurung, gebi mudah segala urusan kita dalam dunia, walaupun kita dalam keadaan maksiat Allah, sembahyang hana saputan, tapi singuh di akhirat akan gecok bertarik tiga. Gak azab oleh Allah tiga tu kita. Maka lebih bahaya istidrat ketimbang urung-urung. Maka hati-hati. Hati-hati. Maka periksa diri kita mudah-mudahan baik meninggalkan perintah-perintah Allah, insya-Allah. Apalagi saya pegah hilung ayo kat dengar.
Ilung sembayang hak taputan tapi rezeki lebih mudah oleh Allah. Nyan kaitan mang dalam bab istidraj. Allah Rabbi. Na'udzubillah minha. Mudah-mudahan baru tadi. Nyan kah. Kabeh. Nah, jadi yang kedua dapat menghalang datangnya rezeki adalah dengan cara meninggalkan kewajiban kepada Allah dan mengerjakan maksiat ke Allah. Khususnya salat. Ya, mudah-mudahan ditanya orang-orang yang mendirikan solat, yang yakin perintah Allah, baik dua-dua, khususnya limang bahwa yang wajib. Masalah yang sunat karena kalau mampu, maka alhamdulillah. Nampak kan? Ya, yang penting mana cita-cita, mana kesempatan katanya untuk tak pupus. Yang insya-Allah mudah-mudahan. Kah? Ya, ban. Kah nampak. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang dapat terhalangnya datang rezeki adalah yaitu bermalas-malasan. Kawi, kawi nasabi yatin. Sampai nak merumpok kawi. InsyaAllah dengan tawi le mungkin. Kira-kira kau jumpa. Kah. Jadi bermalas-malasan. Jadi mio kita nyan juga dapat menghambat rezeki. Ya. Nah ayat Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 17 dijelaskan fabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Oleh Allah Ta'ala, maka carilah rezeki di sisi Allah. Katanya minta rezeki yang di sisi Allah. Jadi berharap makhluk, harap rezeki kepada Allah Ta'ala. Wa'buduhu dan baik dua katanya tak ibadah kepada Allah. Baik dia tak minta rezeki, tak melekeh kepada Allah, kemudian tak usaha gede oleh Allah rezeki, hendak tak ibadah kepada Allah. Benar wa'buduhu. Yang pertama, fa'budahu indallahi rizqa kepada Allah. Tak cari karunia Allah, rezeki di sisi Allah. Tak cari, kami tak. Baik gaduh-gaduh irmo, baik kamerah tapi ini, baik kamerah tapi. Dia minta rezeki. Tapi di sisi Allah. Kemudian wa'buduhu, le kebi rezeki, baik dua tak ibadah. Masalah minta rezeki, minta laju. Maka ujung ayat wa'budu bukan. Tak ibadah ke Allah. Kemudian le tak ibadah, baik dua lah, washkurulah. Itu tak syukur pun yang kali gebila Allah. Ilaihi turja'un. Kepada Allah kita akan kembali. Berarti boh pesan daripada ayat ini. Yang pertama, cari karunia Allah, cari rezeki di sisi Allah. Yang kedua iaitu ibadat kepada Allah baik dua, walaupun dalam keadaan kita cari rezeki, cari juga masalah baik dua ibadat. Yang kedua washkuru, baik dua syukur. Baik kadang-kadang katanya rezeki tak minta, tak kagubi cukup je Allah. Ibadat pihak tua syukur. Maka syukuri rezeki yang kelebihi Allah. Yang kelih benar tak ingat ilahi turja'un, kepada Allah katanya kembali. Dia tua ke Allah nyampi masalah lo. Jadi benar tak ingat bahawa ilahi turja'un. Yang lagi. Kemudian ada hadis daripada Abi Hurairah. Begah dalam hadisnya, sesungguhnya seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada minta kepada seorang baik, yaitu orang itu memberinya ataupun menolak. Yang dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lianna yahtatiba ahadukum. Bahwa sungguh sira urang yang minta kaya, kemudian gesuon na tehrung, geak pula ngatna rezeki, ngatna belanja, yang lebih baik daripada sira urang yak megadai, yak melaki-laki bahamba Allah, ba urang yang lain. Hanaga dalam pandangan Islam hanaga melaki. Nyo khusus melaki ke pribadi, benda kalau ke umum silakan anak mendalai. Misalnya kena melaki ke masjid silakan, kena ke daya silakan, tempat-tempat umum silakan, kena pergi jalan silakan, yang melaki aja aku. Teman waktu tak melaki ada tici. Kupon mata. Kadang-kadang waktu tak melaki nyan urang melaki pi BMM%. Ladung jak melaki nyo 20% kurang jak. Nyan yang menurut budaya lu haji. Ya laki sedekah sumbangan ke masjid ke daya, tapi BMM%, 20%, 50%, nya haji.
Puji yang jut ujrah misil. Tiura biasa urung kerja padi. 30 ribu je cok. Urung yang minta sedekahnya. Tapi yang persen hanya bah. Harum. Ya. Kah? Mana gua tumpu-tumpu punya wallahu alam. Tanya mak tumpunya itu anak doa. Kah ilung dari gure lagi yang gua. Hanjit. Hanjit cok persen. Masalah laki sedekah padi juk ujrah misil. Lagi amil bak jakut. Hak amil kan cok tambah tumpuk. Pucit hak ujrah misil punya. Nah, maji hak amel, hak tukang kerja. Gimana tukang kerja? Padi uro kerja baca ke. 5 uro, 3 uro padi engkau kerja biasa. Suka-suka beruhnya. Padi biasa, suka-suka padi biasa engkau kerja. Oh, 100 ribu, padi 5 uro, 500 ribu. Masa 2 uro kan ke 200 ribu. Menanci uro yang minta sedekah. Minta ke daya, ke muzi, ke pulang, ke pulit. Jadi cok ujurah misir kan cok persen. Mia bagi persen aja. Yang bro boleh lu. Oh menurut orang je kak kejut. Silakan anam dah lah. Ya, ilong cocok lagi gurek. Ya, hanji. Hanji ya cocok persen. Puji yang jut ujrah mesin. Nah, apalagi ya minta ke pribadi. Menyolah ke pribadi cik aja lah. Nah, yang empat ke lebih hegat aja ungli tak kau kaya tak puo kaya gampang tak pulo. Nyan lebih hegat tak suun kaya ngan ruang. Tak pulo daripada ketimbang tak minta-minta. Tak menggadai. Nyan lagi. Nyan hadis Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa agar terhindar daripada sifat malas. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bebe sit. Ya, tulisan, bebe gaduh ku rumah tu. Putak kumit atas kan. Ada budak dajak kali. Hayo ko lengkung kro, lengkung kuru lain yang be. Yang be pada hari kesempatannya tenaga naga bila Allah tiba-tiba gaduh rumah hinan. Gaduh kumi atas hari nan. Habis atas hari. Pegah hati paju atas hari. Apa dia habis atas hari? Ya, kak. Jadi minta nak 6 tamah insya-Allah. Putra doanya baca doa yang hiji bercut. Yang 4 doa yang enggak ajarkan li Rasulullah. Doa haji. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, Allahumma inni ya Allah ya Tuhanku. A'udzubika. Ulun melindung dengan ron ya Allah. Minal ajzi daripada kelemahan. Wal kasali dan daripada be'asiyid. Ya, apa je be'asiyid itu guna makna kasal yang ke be'asiyid. Hantim jak kerja pada hari tenaga na kesempatan. Ya, lagi aku polis merah kan. Ya, saya kata sepuk kalau awak mi Bangladesh. Ya, kerja. Ya. Tuan baik dua ibadat aku boleh. Biar gara-gara awak mi Bangladesh, tanam rumput sembahyang maghrib. Hotel sembahyang tu bila sihat. Ya, ataupun ganto sif. Ya, nyo dukah le sihat kuat sembahyang dulu le sihat. Kemudian di sembahyang kita tengok, dah lawak kita tengok lah, ujak kan dah sembahyang. Ya, yang baru beres. Jadi nak cara sembahyang anak head tu. Ya, kah. Yang baca doanya. 3 tu ulang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, ulun melindung ba'drona daripada iaitu ulun ajzi lemah dan daripada malas-malasan. Nampak kan? Yang riwayat hadisnya hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apabila riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hanam sabah hadis yang dhaif. Mandum iaitu hadis sahih. Apalagi tingkat hadis yang pertama yang paling tinggi Imam Bukhari dan Imam Muslim dua-duanya. Kemudian tingkat yang kedua riwayat Bukhari tu. Tingkat yang ketiga riwayat Imam Muslim tu. Tingkat yang keempat riwayat hadis yang lain tapi atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Tingkat selanjutnya atas syarat Imam Bukhari tu. Tingkat selanjutnya atas syarat itu Imam Muslim tu. Sampai kepada yang lain-lain. Ya, menang berah dalam kitab Mastalahal Hadis dalam ilmu hadis. Ya, tampak kan? Yang kamu yang doa baik tua dengan baca tiga tepo. Supaya kita tengok baik berdoa. Ya, mana? Ya, kemudian riwayat cerita daripada Anas bin Malik. Jadi cerita daripada Anas bin Malik, Nathiro pengemis. Nathiro iaitu pengemis urang megade bak masa Rasulullah, dia megade. Maka menumpuk dengan Rasulullah. Megade yang tidak Rasulullah. Putra na baru mau kata, citaba kena pupu yang na jitaba pun na pakaian pupu tana duduk berah na ya Rasulullah.
Lungna iaitu padik-padik kedai pakaian dan itu cangkir. Ya, maka memang nak cok kagba iaitu peluk-peluk barang-barang di anti bahasanya dalam rumah ya. Terus kenan gujuk Rasulullah ketawarkan Rasulullah. Wahai sahabat, so yang kena belah cangkirnya. So kena belah. Padit nak harga, tawarkan. Rupanya nanti sahabat gua, long ya Rasulullah, padit 1 dinar. Baik, lain. Long ya Rasulullah 2 dinar aja. Nyempat 2 dinar cok. Jadi 2 dinar gecok di Rasulullah, kemudian gujuk bak si pengemis penuh. Nyempat, wahai pengemis, wahai maksudnya sahabat tensi. Wahai itu siro pengemis penuh, nyempat itu 2 dirham, 1 dirham untuk draw dan pajuh itu hariannya, dan 1 dirham tu untuk neblo kapak. Belo kapak yang minta kaya. Dan baik dia dilikelung ke Nabi 15 huruf 15 malam. Ya, 15 huruf. Kaji punya mana? Kaget. Berangkat dengan sungguh-sungguh dengan keyakinan karenanya perintah Rasulullah. Geblo kapak 1 dirham untuk gecok gerog pajuh itu makanan dan untuk keluarga. Dan 1 dirham tu geblo kapak. Dengan kapak ini dia minta kaya. Dia minta kaya gak geblo. 15 huruf kemudian baru dia mempok dengan Rasulullah. Dia 15 huruf kemudian. Kemudian gekun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah long jino kana 10 dirham. 5 dirham untuk long belum makan minum untuk itu anak dan keluarga, dan 5 dirham itu ya kajit itu belum pupu yang lain. Masya Allahnya luar biasa. Ya, hanya Rasulullah cara memberi semangat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi yang baik mental megadai baik. Ya, puji mental usaha deh. Ya, benar. Yang nak kesempatan dan yang nak itu kekuatan. Mam ya orang kasetruk baik ni utahali. Ya, hasil koknya. Maka disebutkan oleh Rasulullah tidak layak bagi seorang meminta-minta kecuali di dalam 3 hal. Lebak heboh hal yang dalam melakai Rasulullah. Yang pertama fakir miskin yang tidak punya sesuatu. Memang sapu tanah koknya. Yang nak babajir badan bak tubuh saja, yang lain hendak sapu. Yang jut yang bergadai. Tapi kebanyakannya ni orang lagi yang menggadai kerja ke bisnis. Yang lu pegah ke peribadi. Yang masalah ke umumnya lain tu cerita lagi ke masjid, ke daya, ke macam-macam yang lain. Yang ke peribadi. Yang ke peribadi berbutuh fakir miskin yang tidak punya sesuatu. Yang baru je menggadai. Baru je yang melakukannya kan kerja ke bisnis ni. Kadang-kadang barang banyak taboh ke simpati mentangnya cukup dia tu. Yang Allah tanggung jawab tu. Kocit tanah belang kai geblo dengan peng bisnis ni ngenak melaknak menggadai kai pegak rumah kai pulan kai pulin kaya kau yang kamu tanya tapi but urau-urau menggadai pakai kan aja ada abang peng sijum kadamang 30 bawa kedai apa dit sijum kadamang 50 kedai dua serbe kan 50 ribu masih urau 10 gam kedai kana gaji kau nya ka lebih mbak PNS urang kerja PNS hanadum yang gaji nyan urang lagi yang hukumnya dosa dalam kitab Duratul Nasihin disebutkan muya singoh uro napu paju harum mital mungkin harum yang menggadai urang. Ya, Buddha piu unda berhati. Nampak kan? Ya harum hukum ni. Maka hati-hati. Maka bejik ke bisnis tempat itu yang menggadai. Yang lagi yang kau jelaskan. Maka ken Rasulullah 3 tempat, 3 orang yang boleh meminta-minta. Yang pertama fakir miskin yang tidak punya sesuatu. Sapu tanah yang baru wujud. Singoh kagak silam yang melakai lah. Baik sampai ia melakainya untuk bisnis. Dan untuk bisnis. Kaji ke sebagai rutinitas. Belang geblong ngempeng yan, pegawai rumah pulin Allah Rabbi. Yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nampak kan? Itu bidik kau mudah. Memang nasib. Yang kedua kata Rasulullah boleh untuk meminta-minta iaitu orang yang punya tanggungan hutang yang tidak punya sesuatu untuk membayarnya. Yang jadi, hutangnya oleh hutang ke? Hana toh mitali. Hutangnya hutang kebutuhan, kan hutang yang belum tahu, kan hutang yang pegang rumah. Hanya pegang rumah untuk layak duduk je sih. Nya kan yang pegang itu rumah yang mewah dan sebagainya. Yang hutang yang laginya yang boleh hukum. Apa kan? Yang tidak mudah. Yang kan jelas pasti mudah-mudahan yo harus kita pahami supaya baik silap dan tersalah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah boleh meminta-minta adalah orang yang penyakit yang tidak dapat membuat sesuatu. Jadi hanya dapat berusaha deh.
Lagi contoh setu ataupun lagi contoh urang punan. Hana mampu le urang tuha kalema taknya aku hukum je kaji. Jadi ni hana mampu le untuk berusaha, maka boleh urangnya dibolehkan yang berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Yang pertama miskin, fakir miskin yang tidak punya sesuatu. Yang kedua, orang yang hutang hana mampu bayar tapi hutang keperluan hidup, kan hutang untuk ya bulan-bulan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, penyakit yang dapat membuat tidak bisa berusaha. Hanya lagi yang macam ada riwayat daripada Nabi, riwayat hadis Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Yang kaji leh. Jadi dari baca meno dapat menghalangkan rezeki berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Yang pertama yaitu tidur di pagi hari, kemudian yang kedua meninggalkan solat ataupun bermaksiat kepada Allah, yang tiga bermalas-malasan. Ya, insyaAllah yang tips yang kalih dapat baca saya, mudah-mudahan jadi sebagai semangat kepada kita yang mandum untuk beta lakukan yang kagepegah bunung. Wallahu a'lam.